Oke guys, kembali lagi di aku Kristo Hiu. Jadi di video kali ini aku semangat banget karena di video ini aku akan ngebahas salah satu orang yang menjadi idola aku. Dia adalah menurut aku adalah hero, pahlawan yang ada di Indonesia guys. Dan kisahnya ini benar-benar keren banget menurut aku, dan orang ini menginspirasi aku untuk ya semakin semangat dalam hidup guys. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih sering upload video menarik lainnya. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi di video ini aku mau ngebahas seorang pria asing, warga negara Prancis, itu yang bernama Aurélien Brul atau dikenal juga dengan Sunny. Tulisannya Cane guys. Jadi dia mengabdikan hidupnya untuk melestarikan satwa dan alam yang ada di Indonesia guys. Dan kini dia sudah menjadi warga negara Indonesia guys. Dan gimana kisahnya ini, kita langsung aja guys. Jadi pengalaman pertama Sunny ini dia bertemu dengan primata itu pada usia 12 tahun guys, ketika dia mengunjungi sebuah kebun binatang yang tak jauh dari rumahnya. Dan di situ dia melihat berbagai macam binatang. Tetapi dari sekian banyak binatang ada satu hewan atau primata yang menarik perhatiannya, yaitu jenis owa. Jadi owa ini adalah Hylobates molok atau sejenis primata. Itu populasinya sekitar 1000 sampai 2000 ekor, dan kera jenis owa ini terancam punah guys. Jadi pada saat Sunny melihat owa tersebut, dia melihat bahwa owa tersebut kelihatan sedih. Jadi si Sunny ini penasaran, kenapa sih owa ini kelihatan sedih. Jadi karena dia sangat penasaran, jadi dia meminta izin kepada petugas yang ada di kebun binatang tersebut. Dia minta izin untuk agar dia bisa mengunjungi kebun binatang itu setiap hari Rabu guys. Jadi kalau di Prancis itu libur sekolah itu pada hari Rabu guys. Kemudian petugas pun memberikan izin, dan setiap hari Rabu Sunny ini mengamati owa ini itu sekitar 8 jam setiap harinya guys. Jadi dia betul-betul mengamati apa sih tingkah laku dan apa sih yang dipikirkan oleh owa ini. Dan di situ Sunny mendapatkan hasil. Dia menyimpulkan bahwa owa tersebut kelihatan sedih dikarenakan owa tersebut tidak memiliki pasangan. Karena owa ini adalah hewan yang dikenal hidup berpasangan guys. Jadi owa ini salah satu primata yang setia dengan pasangannya guys, begitu. Dan sejak itu Sunny ini bekerja di kebun binatang tersebut. Dia bekerja untuk menjodohkan para owa guys. Misalnya dia menjodohkan betina yang ada di tempat lain dengan pejantan yang ada di tempat lain guys, begitu. Jadi karena di situ juga tidak banyak orang yang memahami tentang owa, jadi pihak dari kebun binatang juga sepakat agar Sunny bisa bekerja di situ untuk menjodohkan owa. Jadi aku maaf ya kalau informasi aku nih salah. Jadi itu ya aku dapat salah satu informasi dari riset-riset yang aku lakukan dari sumber-sumber yang ada, ya itu informasinya. Jadi kalau seandainya di cerita aku ini ada yang salah, aku mohon maaf. Dan Sunny pun berada di kebun binatang itu sekitar 5 tahun, dan dari pengalamannya selama di situ di kebun binatang, dia menuliskan sebuah buku itu yang berjudul Les Gibbons Mains Blanches, atau yang artinya adalah owa tangan putih. Dan bukunya berhasil menarik perhatian media Prancis, dan para media pun tertarik dengan profil dari Sunny. Jadi mereka tertarik dengan profil dari remaja berumur 16 tahun yang bersedia melayani owa atau tertarik dengan owa. Kemudian karena ketertarikan media terhadap profil dari Sunny tersebut, akhirnya artis terkenal yaitu dari Prancis bernama Muriel Robin itu mendukung Sunny usai membaca berita tentang Sunny. Dia pun bersedia untuk memberikan dana. Jadi si Muriel Robin ini menawarkan dana pada Sunny agar Sunny bisa melihat owa di alam liar. Mendengar tawaran Robin tersebut, Sunny pun berpikir dia akan bergerak ke Thailand, karena di Thailand itu menurut informasi itu sangat mudah ditemukan owa di alam bebas. Dan kala itu Sunny masih berusia 17 tahun, jadi dia berangkat ke Thailand pada tahun 1997.
dan di Thailand dia mendapatkan nama Sani. Jadi kalau di Thailand ini Sani itu adalah sebutan untuk Owa. Jadi Owa ini sebutannya adalah Sani itu di Thailand. Jadi karena di Thailand orang susah untuk menyebut nama dari si Aurelian Brul ini tadi, jadi mereka memanggilnya dengan Sani karena mereka tahu dia ini datang ke Thailand untuk mencari Owa, makanya mereka memanggilnya Sani. Dan disitulah Aurelian Brul ini mendapat nama Sani, guys. Dan di akhir tahun 1997, setelah 3 bulan di Thailand, Sani kembali ke Prancis. Dan ketika berada di pesawat, Sani terkaget dengan sebuah berita yang ada di surat kabar. Jadi di surat kabar tersebut tertulis bahwa kebakaran hebat di Indonesia, kita kehilangan 2 juta hektar hutan. Itu membuat Sani ingin pergi ke Indonesia karena di Indonesia ini adalah salah satu tempat owa berada, dan dengan kebakaran hutan tersebut dapat menghancurkan habitat owa, dan itu bisa menyebabkan owa itu punah, guys. Jadi pada saat itu Sani langsung berpikir dia ingin ke Indonesia untuk melestarikan owa. Dan pada usianya yang ke-19 tahun, Sani menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, guys. Dan itu dia menggunakan dana yang dibantu oleh Muriel Robin tadi, guys. Jadi pada usia 19 tahun Sani datang ke Indonesia. Dan pada saat itu tahun 1998, Indonesia sedang kacau-kacaunya, guys. Jadi pada saat itu Indonesia sedang dalam keadaan genting, kerusuhan di mana-mana, guys. Itu pada tahun 98. Dan itu menyebabkan Sani tidak lama berada di Jakarta, dia langsung pergi ke Kalimantan karena Kalimantan adalah tujuan utama dia datang ke Indonesia, guys. Dan 3 bulan pertama di Kalimantan, Sani menggelar survei di lapangan. Jadi dia pergi ke kampung-kampung, dia mensurvei untuk melihat kondisi hutan, dia melihat bagaimana tempat habitat owa tersebut. Dan dari situ Sani menyimpulkan bahwa banyak owa itu dijadikan hewan peliharaan. Dan juga selain hewan peliharaan, owa ini banyak yang diperdagangkan, guys, diperdagangkan secara ilegal. Jadi di situ Sani sangat sedih melihat hal itu, dan menurut Sani bahwa satwa liar seperti owa itu tidak bisa dipelihara karena dia bukan hewan peliharaan. Karena dengan memelihara mereka itu sama saja kita menghancurkan habitat yang ada, guys. Jadi hewan-hewan liar tidak bagus untuk dipelihara karena itu bisa secara tidak langsung menghancurkan habitat hewan tersebut, guys. Kemudian dari hasil survei tersebut, Sani pun ingin memberikan kesempatan kepada owa untuk berkembang agar owa ini tidak punah. Jadi dia ingin melestarikan owa tersebut, dan dia ingin melestarikan hutan di mana hutan itu adalah rumah bagi owa, guys. Dan Sani bertekad untuk mengembalikan owa ini ke habitatnya. Dan seandainya dia tidak bisa mengembalikan ke habitatnya, dia ingin mensejahterakan, menjamin keamanan owa tersebut, guys. Dan Sani pun mengambil langkah dengan mendirikan Yayasan Kalaweit. Kalaweit, agak susah nyebutnya, guys. Jadi Yayasan Kalaweit ini bertempat di Kalteng, yang artinya adalah owa. Jadi di Kalteng itu dalam bahasa Nganju itu mereka menyebut owa ini dengan sebutan Kalaweit. Itu adalah bahasa Dayak Ngaju yang ada di Kalteng, guys. Jadi dari situ mengapa akhirnya Sani ini menjadi namanya adalah Sani Kalaweit. Kalaweit. Itu adalah nama yang diberikan dari owa, karena Sani artinya adalah owa dan Kalaweit artinya juga adalah owa. Mari kita lanjut. Dan pada waktu yang sama, Sani mengajukan izin kerjasama dengan Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk mengurusi owa dan kawasan konservasi. Tetapi pada waktu itu izin itu sangat susah untuk diberikan karena pada saat itu sedang terjadinya perpindahan kekuasaan dan pejabat kementerian dan lain-lain itu sering berganti dan cukup susah untuk mendapatkan izin pada waktu itu. Sehingga saking lamanya mengurus izin tersebut, Sani pun mengalami kesusahan, yaitu dananya mulai menipis, guys. Jadi dompetnya mulai tipis karena dia kelamaan mengurus izin di Jakarta, dan itu membuat Sani sempat terlunta-lantung, guys. Hingga pada akhirnya ada sebuah keluarga dari warga Betawi itu bersedia untuk menampung Sani. Jadi rumahnya itu ada di
Jalan Haji Samali, Jakarta Selatan. Jadi di situ Sani tinggal. Dia tinggal bersama mereka. Dia tidur di ruangan berukuran 4 kali 5 meter yang diisi 7 orang, guys. Jadi ruangan 4 kali 5 tersebut diisi oleh 7 orang. Dan di situ Sani tinggal dan tidur. Dan di situ juga Sani belajar bahasa Indonesia, guys. Karena pada waktu itu Sani dia tidak fasih dalam berbahasa Inggris dan dia juga tidak fasih berbahasa Indonesia. Jadi dia hanya bisa bahasa Prancis dan itu membuatnya sangat kesusahan berada di Indonesia pada hari itu, guys. Dan pada September 1999 izin berhasil didapatkan. Sani pun memulai membangun kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di Kalteng, tepatnya di hulu Sungai Katingan, guys. Jadi setelah keluar izin, Sani pun langsung membangun kawasan konservasi. Dan area itu sangat sesuai dengan mimpinya, guys, karena pada waktu kecil, Sani ini suka melihat peta Kalimantan dan dia sering menandai titik-titik di peta tersebut. Dan tempat yang bakal dijadikan campnya itu, yang di tengah hutan itu persis seperti apa yang sudah ditandainya pada waktu kecil, guys. Dan dia membuat camp di lokasi tersebut, guys. Namun, lokasi itu terlalu jauh, guys. Sehingga Sani pun mengambil pilihan untuk pindah ke Hampapak, Palangkaraya, yaitu sebuah pulau di tengah danau. Namun kawasan itu juga harus lepas dari Kalaweit karena izin perpanjangan oleh pemerintah setempat. Jadi izin itu diberikan menjadi lahan perkebunan sawit, guys. Sangat disayangkan sekali sebenarnya. Karena ya kita serba salah sebenarnya. Menentang sawit tidak bisa juga, sawit masuk juga sebenarnya sangat merusak lingkungan, guys. Ya, bingung. Belajar dari pengalaman itu, Sani dan Kalaweit mempunyai program pembelian lahan keperluan konservasi. Jadi program itu berjalan sejak 2011 di Pararawen, Biro Barito Utara, Kalteng, dan Hutan Sepayang, Solok, Sumatera Barat. Jadi Sani ini membayar lahan masyarakat yang ingin dihargai. Jadi menurut Sani, daripada masyarakat menjual lahannya kepada perkebunan sawit, karena itu bisa menghasilkan hutan, apalagi misalnya lahan itu berada di wilayah konservasi, lebih baik Sani membayar saja ibaratnya uang kepada masyarakat tersebut. Dan lebih hebatnya lagi, setelah Sani membayar lahan tersebut, masyarakat tetap dapat beraktivitas di lahan tersebut, guys. Masyarakat tetap dapat menoreh di situ, masyarakat tetap dapat mengambil rotan, andai kata di hutan itu ada rotan. Dan jika buah-buahan yang ada di hutan tersebut berbuah, masyarakat juga boleh mengambilnya. Dan menurut aku itu sangat-sangat amazing, luar biasa banget, guys. Coba kalau kita jual ke perusahaan misalnya, itu mungkin ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena hutan itu, lahan itu bakal ditebang dan ditanami dengan sawit. Tetapi kalau diberikan atau diserahkan kepada Kalaweit, itu kita masih bisa beraktivitas di situ, guys, karena itu adalah lahan konservasi dari pelestarian hutan yang dibangun oleh Sani Kalaweit. Dan kita lanjut. Jadi kini Kalaweit sudah mempunyai sekitar 500 hektar hutan di kawasan konservasi di kedua lokasi tersebut, guys. Dan mereka juga melestarikan lebih dari 300 ekor owa dan ratusan satwa lain, guys. Jadi udah ada lebih dari 300 ekor owa dan ratusan satwa lain yang sudah mereka lestarikan. Dan ada sekitar 50-an owa yang sudah mereka lepaskan ke alam liar. Jadi sudah mereka lepas liarkan ke hutan, itu ada sekitar 50-an lebih itu owa. Dan Kalaweit ini juga memiliki anggota atau pekerja, karena tidak mungkin Sani ini bekerja sendiri di situ. Jadi dia bekerja sama dengan masyarakat di situ. Itu sekarang di sumber ini tertulis bahwa itu ada sekitar 67 orang pekerja yang ada di situ, mulai dari petugas patroli dan dokter hewan. Jadi di sini para pekerja ini ada yang berpatroli, yaitu menggunakan kuda. Jadi mereka berpatroli menggunakan kuda, itu dalam sebulan itu ada beberapa kali patroli. Mengapa mereka menggunakan kuda? Mengapa tidak menggunakan motor? Karena kalau kuda ini tidak ada suaranya, lebih tenang, lebih sunyi, tidak ada suara, dan kuda ini bisa berjalan di berbagai medan. Itu mengapa Sani membuat patroli itu menggunakan kuda. Dan di situ juga ada dokter hewan. Jadi andai kata mereka menemukan hewan yang butuh pertolongan, mereka akan membawanya kepada dokter hewan dan dirawat dan kemudian dipelihara dan dilepaskan kembali ke hutan. Jadi
Upaya konservasi juga ditopang kampanye terutama lewat radio Kalawit yaitu pada frekuensi 99,1 FM. Jadi Kalawit ini juga punya siaran radio guys, itu ada di Palangkaraya. Jadi lewat radio tersebut Kalawit ini mengampanyekan tentang bagaimana kita mencegah kerusakan lingkungan. Jadi lewat radio tersebut dan di situ juga ada 70%. Jadi di situ dituliskan dari sumber yang aku dapat itu sekitar 70% dari satwa di Kalawit itu berasal dari masyarakat yang menghubungi. Jadi andai kata masyarakat melihat ada hewan liar yang dipelihara oleh orang, maka mereka akan menghubungi Yayasan Kalawit untuk memberitahukan agar hewan tersebut diambil dan dilepaskan ke alam bebas supaya hewan tersebut tidak mati di situ. Karena kalau dipelihara itu cenderung hewan tidak bisa berkembang biak guys, karena tidak punya pasangan, apalagi kalau di kandang kan. Dan selain dari itu, anak muda juga banyak yang membantu kampanye dan membicarakan program Kalawit ini yang mereka dengar dari orang-orang. Jadi banyak anak muda juga yang mengkampanyekan tentang bahaya kerusakan hutan, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana agar hutan ini lestari. Itu banyak juga yang melakukan kampanye dan salah satunya saya sangat mendukung program dari Yayasan Kalawit ini karena menurut saya ya kalau hutan kita hancur, wow itu kayaknya bumi ini juga bakal hancur karena kita nggak akan bisa hidup tanpa adanya hutan guys. Dan pada 2002 Sani mempersunting perempuan asli Kalteng bernama Nur Pradawati. Kini mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Andrew Ananda Brul dan Enzo Gandola Brul. Jadi mereka ini ada channel YouTube-nya guys. Jadi Sani Kalawit ini ada channel YouTube-nya. Saya sudah subscribe dan Andrew Ananda Brul ini juga ada channel YouTube yang aku juga udah subscribe dan channel mereka ini sangat menginspirasi, sangat inspiratif menurut aku karena itu tentang alam. Jadi aku sangat suka nontonnya dan hampir semua videonya udah aku tonton. Jadi untuk kalian boleh kalian cari channelnya, kalian subscribe, kalian dukung dia supaya nantinya kalau seandainya YouTube ini bisa berkembang dan banyak ditonton oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat yang sadar tentang bagaimana melestarikan hutan, bagaimana dampak negatif dari hutan yang rusak. Jadi kalian bisa langsung cari di YouTube, kalian searching saja, itu ada dua. Ada punya Sani Kalawit, ada punya Andre Kalawit, ada juga punya Prada Kalawit, punya istrinya. Jadi mereka punya channel YouTube guys. Oke. Jadi menurut Sani, keluarga itu adalah salah satu faktor yang mendorong dia mengangkat sumpah setia di bawah merah putih pada tahun 2012. Jadi Sani Kalawit ini dia sudah menjadi warga negara Indonesia guys. Jadi pada tahun 2012 dia diberikan izin oleh pemerintah untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi sampai sekarang ini Sani Kalawit ini masih terus berupaya melestarikan satwa dan hutan guys. Jadi untuk kalian yang nonton video ini, jadi kalian juga jangan ibaratnya jangan hanya diam saja, jangan hanya jadi penonton saja. Ayo mari sama-sama kita dukung program ini, kita dukung pelestarian hutan supaya nanti hutan kita tidak habis dan satwanya juga tidak punah, supaya nanti ada warisan yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita guys. Dan video ini aku benar-benar semangat banget karena aku ngebahas seorang hero menurut aku yang menginspiratif sekali, karena bayangkan saja dia dari luar negeri, dia mau membangun di negara kita guys, dan dia sekarang sudah menjadi warga negara kita juga guys. Dan sekian video dari aku, untuk kalian jangan lupa dukung, lestarikan satwa, lestarikan hutan. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.